lihat loh apa tuh namanya, ada anak itu yang belajar tapi kayak nggak di rumah gitu, kayak di kafe gitu Kak. Iya, betul. Kayak pernah juga waktu itu aku lihat ada beberapa cuplikan gitu, kayak artis tuh artis siapa ya waktu itu ya? Itu belajarnya di tempat syuting, katanya mereka homeschooling. Jadi gimana sih Kak, maksudnya tuh gimana? Iya, mungkin saya lupa nambahin tadi ya. Jadi tidak harus melulu itu, misalnya tutornya datang ke rumah ya, itu tidak harus belajarnya di rumah. Neng Zila. Jadi bisa di mana saja yang mengkondisikan dia bisa nyaman belajar begitu Neng Zila. Mungkin tadi seperti contoh ya, Neng Zila pernah lihat artis yang dia belajar di tempat syuting gitu ya, betul, Neng Zila ya. Mungkin karena dia kesibukan dia syuting, akhirnya dia tidak bisa mengikuti sekolah formal. Dan akhirnya mengharuskan dia masuk ke homeschooling. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara podcast Ngobrol Asik Seru bareng Neng Zila. Nah, kali ini di acara podcast kita kedatangan tamu nih. Tamunya cakep, keren, good looking banget deh pokoknya ya. Siapa dia, kita sapa ya bareng-bareng. Ini dia Kak Ilman. Halo Kak Ilman. Neng Zila. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kak Ilman, biasa dipanggil di tempat kerja saya. Nah, kebetulan saya ini bekerja di Homeschooling Kak Seto Surabaya. Wow, Homeschooling Kak Seto Surabaya. Namanya aja keren ya. Ada Kak Setonya gitu ya. Nanti apa sih, apa hubungannya gitu ya? Nanti kita akan tahu lebih lanjut gitu. Oke, nah Kak Ilman di ASKS ini kalau boleh tahu di Homeschooling Kak Seto Surabaya ya, ini sebagai apa nih? Nah, kalau saya kebetulan sebagai staff marketing di Homeschooling Kak Seto Surabaya. Oh, wow. Oke. Berarti nanti kita bisa tanya seputar informasi tentang homeschooling ya, Kak ya. Sekali. Boleh banget. Oke. Nah, jadi teman-teman semuanya, kita hari ini sudah kedatangan sama Kak Ilman. Terus kemudian beliau dari lembaga yang sudah sangat terpercaya, yaitu Homeschooling Kak Seto Surabaya. Cocok banget sama materi yang akan kita bahas hari ini. Nah, materinya apa? Yaitu tentang model sekolah kekinian. Nah, jadi mungkin kita semua udah tahu ya, kalau sekarang ini yang namanya sekolah nih Kak Ilman ya, sedang mengalami pasang surut nih di dunia pendidikan, apalagi kena dampak COVID-19 gitu Kak Ilman. Nah, kira-kira tanggapan Kak Ilman mengenai sekolah umum saat ini yang terdampak dengan COVID-19 ini gimana nih Kak Ilman? Dan banyak kasus juga kan? Nah, gimana nih Kak Ilman? Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya kepada Neng Zila. Saya telah diundang di acara yang keren banget ini ya. Sama-sama. Podcast perdana gitu ya. Iya, betul banget. Nah, mengenai pertanyaan Kak Ila tadi, Neng Zila. Iya, Neng Zila. Tentang menurut saya dampaknya apa sih untuk pendidikan formal di Indonesia ini ya? Betul. Kan kita juga ada lagi kena COVID-19 juga nih. Banget, nah, dampaknya apa sih itu kan? Dampaknya yang kita rasakan sendiri kan sudah kelihatan jelas ya, bahwa adik-adik ini akhirnya tidak bisa mengikuti pembelajaran di sekolah yang seperti biasanya. Iya, betul gitu banget. Kan? Biasanya tatap muka, ini kayak harus stay di rumah gitu kan. Oke. Dan akhirnya adik-adik ini harus belajar menggunakan program online gitu ya. Iya, bener banget. Sekolahnya online gitu ya, Kak Ilman ya. Oke. Dan secara tidak langsung akhirnya sekolah formal ini akhirnya menggunakan program yang sudah kita jalankan selama ini, begitu Neng Zila. Begitu. Iya. Oke. Jadi malah seperti itu ya, malah kayak homeschooling ya akhirnya karena sekolahnya dari rumah gitu ya. Oke. Paham nangkep. Oh, seperti itu. Iya. Oke. Nah, terus Kak Ilman mungkin juga tahu kan bahwa di sekolah umum mungkin kita sering tahu ya. Banyak banget kayak ada kasus bullying, terus kemudian ada kasus kekerasan lainnya. Nah, menurut Kak Ilman, kira-kira apa ya faktor yang mempengaruhi sampai sekolah umum yang kita tahu banyak sekali kasus-kasus seperti itu? Ya, kalau menurut saya sendiri ya, Neng Zila ya, itulah perbedaannya sekolah formal dan sekolah non formal kalau di kita ya. Kalau kita kan homeschooling ini termasuknya yang pendidikan non formal. Oh, gitu. I see non formal ya. Betul. Kak ya maksudnya. Jadi sebenarnya di Indonesia itu ada tiga
jalur lah istilahnya Oke. ya. Ada formal, ada non formal dan Oke. ada informal. Oh, gitu. oke. Kalau homeschooling ini? Kalau homeschooling ini kita masuknya di yang non formal. Oh, I see, Nengzila I ya. see. Oke. Kalau formal kan ya seperti sekolah-sekolah Sekolah pada umumnya gitu yang ya, sekolah masuknya negeri dari pagi swasta. sampai Oh, sore iya, gitu ya. Iya, oke. Kalau kita ini non formal gitu. Tapi kita ini tetap diakuin oleh Dinas Pendidikan ya. Jadi Oh, iya, oke. tidak usah khawatir. Jadi nanti lulusan dari kita pun akhirnya bisa masuk ke jenjang berikutnya gitu. Tidak ada masalah gitu. Oke. Nah, menyambung pertanyaan Nengzila tadi, kenapa sih bisa banyak bullying ya di sekolah kira-kira formal apa? ya? Betul. Karena ya mungkin di sekolah formal ini kan selain muridnya banyak muridnya banyak, yang satu kelas itu banyak, dan akhirnya guru ini juga tidak bisa langsung lebih concern ke satu-satu adiknya. Oh, oke, iya benar-benar gitu ya. kayak di sekolah formal kan rata-rata kayak satu guru ngawasinnya satu kelas itu Nah, kan kayak betul, 35 anak gitu bisa kan sampai ya. 40 anak oke, ya kan. Oke. Jadi Akhirnya pengawasannya mungkin, kurang. betul. Itu sebenarnya plus minus sih ya. Kita nggak bisa bilang sekolah non formal itu lebih baik atau sekolah formal itu lebih baik, ya itu ada plus minusnya sendiri-sendiri. Oke. Jadi itu bisa jadi salah satu faktor, bener juga sih ya. Iya. Sehingga karena Dari adanya sekian banyak faktor ya, itu salah satu faktornya. Oh, oke. Seperti itu ya, berarti memang sekolah formal pasti banyak plus minusnya. Namun kita sering juga mendengar bahwa banyak banget kan kasus-kasus seperti itu di sekolah formal. Nah, oke, Kak Ilman, berarti dengan model kekinian nih, sekolah yang kekinian, menurut Kak Ilman sendiri, kan banyak juga nih ya anak-anak di sekolah formal yang ternyata itu kayak nggak cocok nih sama sekolah formal gitu. Nah, mungkin dari waktunya atau mungkin dari mereka mungkin yang nggak bisa ngikutin dari pagi sampai siang atau sampai sore. Menurut Kak Ilman, gimana ya sebenarnya atau seharusnya pendidikan ini cocok untuk anak-anak yang mengalami kendala seperti itu? Menurut Kak Ilman gimana nih? Maksudnya formalnya gitu ya? Iya, betul. Jadi nggak bisa ngikutin kegiatan di sekolah formal. Nah, menurut Kak Ilman gimana nih? Ya itu, bagi kita sadar ya bahwa semua adik ini mempunyai kebutuhan yang beda-beda gitu ya. Jadi nggak semua adik itu kebutuhannya sama gitu. Jadi ada yang mungkin nggak betah di kelas berjam-jam gitu ya. Ada yang mungkin dia susah untuk nggak sekali dijelaskan itu langsung paham gitu kan. Kita sadar bahwa kebutuhan adik-adik itu beda-beda gitu. Jadi maka dari itu di homeschooling Kak Seto kita mengerti kebutuhan itu, kita sediakan tutor-tutor berpengalaman yang dapat mengerti kebutuhan masing-masing adik. Oh, oke, I see. Jadi kalau memang untuk adik-adik atau anak-anak Bapak Ibu semuanya nih yang misalnya lagi ada kendala dengan sekolahnya di sekolah formal gitu ya, sepertinya ada solusi, yaitu di homeschooling gitu ya Kak ya. Oke, baik. Terima kasih nih Kak Ilman infonya. Nah, selanjutnya kita akan lebih jauh ngobrol tentang apa itu homeschooling dan juga apa itu homeschooling Kak Seto Surabaya. Begitu ya Kak Ilman ya. Wong NU Coffee terbuat dari biji kopi original Java Ijen Raung. Tersedia varian kopi Arabica Magic dan Robusta Edik. Menggunakan kemasan take away sehingga lebih praktis dan higienis. Bawa praktisnya Wong NU Coffee kemana saja. Wong NU Coffee, ngopi enak, kapan saja, di mana saja. Nah Kak Ilman, tadi kan kita udah ngomongin masalah sekolah umum ya kan ya. Kemudian ada beberapa masalah yang terjadi juga. Nah, kemudian kita juga nemu solusi alternatif pendidikan lain, yaitu homeschooling. Kalau zaman sekarang nih Kak Ilman, kayak aku gini kayaknya ngerti deh homeschooling itu apa. Homeschooling itu kan kayak mungkin bayangan orang-orang sama kali ya sama kayak aku. Ini sekolahnya di rumah ya? gitu. Homeschooling ya. Iya, ya kan soalnya home itu rumah, schooling kan sekolah kan. Berarti sekolahnya di rumah. Bener gak sih Kak Ilman atau gimana sih? Homeschooling itu kayak apa sih? Jadi mungkin bagi orang awam ya atau orang yang belum paham mungkin ya. Mungkin kebanyakan masih menganggapnya homeschooling itu ya sekolah di rumah. Tidak dapat ijazah gitu ya. Gurunya itu orang tuanya sendiri begitu. Namun sebenarnya homeschooling ini tidak seperti itu ya, Nengzila ya. Jadi homeschooling itu memang namanya homeschooling gitu ya. Cuman kalau di kita sendiri homeschooling Kak Seto Surabaya ini
kita ini mengkondisikan belajar itu senyaman di rumah begitu, Neng Zila, begitu. Jadi memang kita ada salah satu program yang belajarnya ini di rumah dengan mendatangkan tutornya datang ke rumah begitu ya. Tapi kita juga ada program yang siswanya datang ke sekolah gitu, belajar sama teman-temannya yang lain begitu. Oh, seperti itu ya Kak ya. Iya, Jadi siap. homeschooling itu bukan berarti belajarnya di rumah ya. Iya. Oke, jadi belajar namun suasananya seperti Seperti di di rumah. Oh, seperti itu. Kak, tapi aku pernah lihat loh apa tuh namanya, ada anak itu yang belajar tapi kayaknya kayak nggak di rumah gitu, kayak di kafe gitu Kak. Iya, betul. Kayak pernah juga waktu itu aku lihat ada beberapa cuplikan gitu, kayak artis tuh artis siapa ya waktu itu ya? Itu belajarnya di tempat syuting, katanya mereka homeschooling. Jadi gimana sih Kak, maksudnya tuh gimana? Ya, mungkin saya lupa nambahin tadi ya. Jadi tidak harus melulu itu misalnya tutornya datang ke rumah ya, itu tidak harus belajarnya di rumah. Neng Zila. Jadi bisa di mana saja yang mengkondisikan dia bisa nyaman belajar begitu, Neng Zila. Mungkin tadi seperti contoh ya, Neng Zila pernah lihat artis yang dia belajar di tempat syuting gitu ya, Neng Zila ya. Mungkin karena dia kesibukan dia syuting, akhirnya dia tidak bisa mengikuti sekolah formal. Dan akhirnya mengharuskan dia masuk ke homeschooling. Nah, kita bisa mendatangkan guru itu ke lokasi syuting gitu istilahnya. Jadi kita bisa belajar di mana saja, dengan siapa saja gitu ya, dan kapan saja. Oke. Nah, kayaknya slogannya menarik nih ya. Belajar dengan siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Wah, ya benar-benar. Nah, kalau lihat dari yang Kak Ilman sampaikan tadi, kan tadi berarti belajarnya bisa di tempat syuting, di kafe, di rumah gitu ya. Nah, berarti kira-kira menurut Kak Ilman dengan model belajar yang seperti itu tuh, kira-kira profil peserta didik yang cocok untuk anak-anak homeschooling tuh yang kayak gimana nih Kak Ilman? Ya, jadi background siswa dan siswi kita ini macam-macam ya, Neng Zila, yang masuk ke homeschooling ya. Ada yang memang karena dia itu atlet, jadi dia tidak bisa mengikuti full sekolah formal kesehariannya, akhirnya dia masuk ke homeschooling. Ada yang juga tadi disebutkan artis mungkin ya, selebritis mungkin ya, selebrita apa gimana ya, atau selebgram macam-macam ya. Iya, bener-bener banyak gitu banget. Lalu ada mungkin yang dia keterbatasan fisik, mohon maaf ya. Jadi mungkin dia tidak bisa mengikuti sekolah formal yang dari pagi sampai sore itu dia harus duduk di sekolah gitu. Iya, betul, Nah, dia tuh akhirnya masuk ke homeschooling gitu. Macam-macam ya. Atau mungkin karena dia dulunya tidak nyaman dengan sekolahnya, dengan mungkin metode belajarnya, atau dengan teman-teman sekolahnya yang dia satu kelas itu banyak temen ya, 40 siswa. Nah, itu balik lagi seperti yang saya bicarakan tadi ya. Adik-adik ini kebutuhannya beda-beda, Neng Zila ya. Jadi bisa jadi adik ini tidak bisa menerima pembelajaran kalau sekolah ini rame begitu. Gitu. Jadi dia harus butuh perhatian khusus nih. Nah, itu kita juga sediakan di Homeschooling K1 Surabaya. Wah berarti keren banget ya metode dengan belajar homeschooling ini ya Kak Ilman ya, karena kayak cocok gitu ya sama kebutuhan setiap orang ya. Nah, seperti Kak Ilman cerita tadi, ada artis, ada atlet. Ngomong-ngomong nih Kak Ilman, saya juga pernah lihat juga gitu ya. Kalau di YouTube-nya artis-artis gitu kan, sekolahnya apa gitu ya. Ternyata homeschooling gitu Kak ya. Terus kemudian ada juga beberapa selebgram itu yang ternyata sekarang ini tuh masuknya juga homeschooling gitu loh. Nah, kemudian juga ada beberapa atlet yang saya pernah tahu juga, baca di beberapa artikel juga mengambil homeschooling nih Kak akhirnya. Saya rasa memang berarti homeschooling ini cocok untuk anak-anak yang memang punya kesibukan lain ya di luar sana ya. Memang kita jam belajar itu beda ya dengan sekolah formal ya. Kalau sekolah formal itu dari Senin sampai Jumat mungkin, atau bahkan Sabtu ya, dari pagi sampai sore misalnya. Nah, kita ini masuknya tidak setiap hari, Neng Zila. Jadi dari seminggunya itu kurang lebih 3 kali ketemunya gitu. Dari jam 8 sampai jam 9 sampai jam 12 kira-kira gitu ya. Jadi nggak lama ya? Iya, betul.
Mungkin pertanyaan teman-teman loh, apa pelajarannya tuh nutut mungkin gitu Iya, ya. benar-benar aku mau tanya itu tadi. Gimana? Kan belajarnya berarti kan nggak setiap hari, Iya, kemudian betul. nggak lama juga. Iya. Emangnya nutut pelajarannya Iya, gitu Kak Ilman? gitu ya. Karena memang kita kurikulumnya berbeda dengan sekolah formal, Oh, oke. Nengzila ya. Begitu, kurikulumnya berbeda dan pelajaran yang kita berikan di sini pun tidak semua ada seperti di sekolah formal begitu. Oh, Ini kalau kita di bicara sekolah. di lingkup homeschooling Kak Seto Surabaya ya. Oke. Kalau di HSK Surabaya itu kita tidak ada pelajaran, mungkin pelajaran agama itu kita tidak ada. Terus pelajaran yang muatan lokal seperti bahasa daerah itu kita tidak ada. Jadi oh, itu memang nggak ada. pelajaran yang Oke. difokuskan untuk UNAS-nya aja begitu. Oke, untuk ujian nasionalnya aja yang Betul. difokuskan. Oh, seperti itu. Oke. Kak, terus kalau misalnya seperti itu nih ya, kurikulumnya dengan mata pelajarannya yang seperti itu. Kan tadi disebutkan nih sama Kak Ilman, kita nggak memberikan pelajaran agama gitu ya. Lalu gimana nih Kak sama anak-anak yang misalnya mau memperdalam agama gitu? Nah, ya. Jadi karena jadwal belajarnya itu tidak setiap hari ya, Oke, Nengzila ya. heeh. Jadi contoh mungkin SD itu hanya masuk 3 kali seminggu gitu ya. Nah, di spare waktu luangnya itu adik-adik bisa fokus di non akademiknya begitu. Oh, begitu. Misal adik ini pengen diarahkan ke hafiz Quran misalnya Oh, ya. iya. Itu kan masih ada spare waktu lebih itu di seminggu itu ada 4 hari mungkin ya. Oke. Hari yang kosong ya. Nah, itu mungkin bisa dikembangkan di hari yang kosong itu begitu. Oh, seperti itu. Oke, baik. Ngomong-ngomong tentang hafiz Al-Qur'an nih Kak Ilman. Iya. Nah, jadi kebetulan aku punya pengalaman karena di keluarga besar aku tuh banyak banget yang hafal Al-Qur'an nih Kak Ilman Oke. gitu ya. Selama ini mereka pastinya mondok kan? Oh, iya. Mondok di sebuah pesantren gitu kan ya. Lalu fokus ke hafalan Al-Qur'annya. Biasanya sekolah itu kayak jadi nomor sekian gitu kan ya. Nah, kira-kira berarti kalau mau masuk homeschooling ini kayaknya bisa ya Kak Ilman ya? Iya. Jadi mungkin nanti kita tetap fokus sama Al-Qur'annya. Terus tapi gimana di sekolahnya Kak Ilman? Iya. Jadi mungkin adik-adik yang pengen mengembangkan di non akademiknya akhirnya bakal cocok banget nih kalau misalnya masuk di homeschooling Kak Seto Surabaya. Karena dia bisa lebih mendalami di non akademiknya tanpa melupakan akademiknya itu sendiri begitu Nengzila. Jadi akademiknya bisa jalan dan non akademiknya juga bisa jalan. Bisa begitu. beriringan gitu. Betul ya. sekali. Oke, dan bisa mengcustom sendiri cara belajarnya seperti apa nantinya. Iya betul. Dan waktu belajarnya itu juga fleksibel banget Nengzila. Misal nih di seminggu ini adik itu bisa belajarnya di hari Selasa, Kamis, Jumat misalnya ya. Nah itu bisa kita jadwalkan di hari yang itu begitu. Hari yang dia free begitu. Wah, cocok banget ya Kak ya. Berarti kalau misalnya ada putra dan putri Bapak Ibu semuanya yang di sini pengen fokus anaknya pengen jadi penghafal Al-Qur'an nih atau mendalami ilmu agamanya, Betul. misalnya jadi ahli kitab atau misalnya jadi ahli pengkaji kitab gitu ya Kak ya. Kayaknya cocok banget ya sekolah di homeschooling ini ya. Karena itu tadi bisa menyesuaikan dengan jam belajarnya. Betul. Oh, Jadwalnya lebih fleksibel dan nggak hanya hafiz Quran aja ya, bahkan mungkin atlet atau selebritis tadi itu kan juga bisa menyesuaikan jadwal belajarnya. Maka dari itu homeschooling ini metode pembelajaran yang sangat cocok untuk mereka ini. Oke, wah keren banget ya homeschooling ini. Jadi kayaknya di model sekolah yang kekinian kayaknya pas ya. Oke. Wong NU Coffee terbuat dari biji kopi original Java Ijen Raung. Tersedia varian kopi Arabica Magic dan Robusta Edik. Menggunakan kemasan take away sehingga lebih praktis dan higienis. Bawa praktisnya Wong NU Coffee kemana saja. Wong NU Coffee, ngopi enak, kapan saja, di mana saja. Kembali lagi di acara podcast Ngobrol Asik, Seru bareng Nengzila. Nah, Kak Ilman, kita melanjutin ngobrol kita tadi ya. Kita tahu ya bahwa homeschooling Kak Seto Surabaya ini udah berdiri dari tahun 2011. Betul. Nah, sementara di luar sana banyak juga sekolah-sekolah yang menawarkan berbagai keunggulan ke peserta didik yang lain juga. Menurut Kak Ilman gimana nih homeschooling Kak Seto itu bisa bertahan nanti ke depannya? Ya,
Bener banget Neng Zila, mengingat di Surabaya sendiri juga sudah banyak homeschooling baru yang berdiri ya Neng Zila ya. Gimana sih cara homeschooling Kak Seto ini tetap berdiri sampai sekarang nih? Iya. Padahal kan udah dari 2011 ya Neng Zila ya. Ya salah satunya adalah kita ini pembelajarannya adalah menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing adik Neng Zila. Jadi kita sadar bahwa kebutuhan adik-adik ini bermacam-macam. Kita sediakan metode pembelajaran yang sesuai dengan masing-masing adik-adik, salah satunya ya. Selain itu juga karena kita metode pembelajaran yang kita berikan ini adalah yang ter-up to date istilahnya Neng Zila. Gimana tuh maksudnya tuh Kak Ilman? Ya, jadi seperti misalnya kemarin ada musibah COVID-19 ya. Kita jauh-jauh hari sebelum musibah ini melanda, kita sudah mempersiapkan metode pembelajaran yang next level istilahnya. Gimana tuh? Jadi kita sudah menyediakan metode pembelajaran online gitu. Jadi siswa dimanapun, kapanpun itu bisa mengikuti pembelajaran kita. Gitu, ternyata seperti itu. Betul. Dan selain itu, dengan adanya tutor-tutor yang berpengalaman dalam bidangnya. Membuat homeschooling Kak Seto Surabaya ini lebih berkualitas lagi nih tentunya. Wah luar biasa banget ya homeschooling Kak Seto Surabaya ini. Baik. Nah Kak Ilman, kemudian mungkin yang mau saya tanyakan lagi nih, kan homeschooling Kak Seto Surabaya tadi sudah berdiri dari tahun 2011 kan. Nah kira-kira harapannya apa nih menurut Kak Ilman adanya homeschooling Kak Seto Surabaya ini ke masyarakat, mungkin juga ke Indonesia gitu ya secara keseluruhan. Bagaimana Kak Ilman? Ya, harapan kita untuk pendidikan di Indonesia ini adalah homeschooling Kak Seto Surabaya dapat membentuk karakter siswa didik kita ya yang berguna bagi kemajuan negara kita sendiri begitu. Jadi siswa-siswa alumni kita ini dapat menjadi tulang punggung bagi negara kita nih Neng Zila, sesuai dengan bidangnya masing-masing seperti itu. Baik. Terima kasih Kak Ilman ya atas infonya. Nah, kayaknya sekarang Bapak Ibu semuanya yang nonton sama kayak saya nih Kak Ilman. Penasaran, kira-kira sudah ada nggak ya pendaftaran untuk peserta didik baru di SKS atau di homeschooling Kak Seto Surabaya ini Kak Ilman? Ya, betul banget Neng Zila. Jadi untuk pendaftaran siswa baru tahun ajaran 2022-2023 kebetulan homeschooling Kak Seto Surabaya ini sudah membuka pendaftaran nih dari bulan Desember tahun ini begitu. Dan untuk pendaftaran di bulan Desember ini kita juga ada potongan uang pangkal sebesar 40%. Wow, banyak banget 40% ya. Jadi kayaknya Bapak Ibu di sana sama kayak saya ya, manfaatkan kesempatan ini mumpung diskonnya gede banget 40% ya Kak Ilman ya. Terima kasih Kak Ilman dan juga untuk Bapak Ibu kita bisa saksikan promonya berikut ini. Baik, terima kasih banyak Kak Ilman atas waktunya dan juga kesempatannya sudah mau hadir di podcast perdana ini ya. Di podcastnya bareng Neng Zila. Semoga kita semua tadi bisa mendapatkan banyak ilmu tentang homeschooling yang udah Kak Ilman sharing tadi. Amin. Baik, akhir kata saya akhiri podcast kita hari ini. Sampai ketemu lagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.